Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita tuh akan bahas terkait topik 7 mata kuliah pengembangan perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, kemarin kita kan pada tahap ruang kolaborasi itu mendapat bagian problematika penerapan UPD pada atau sebagai kepala sekolah. Nah, mungkin teman-teman kemarin udah ada yang nyari-nyari terkait problematika yang dihadapi seorang kepala sekolah tentang penerapan UPD ini belum? Sudah, Mbak. Oke, kemarin aku juga sudah cari. Itu kemarin ada problematika kalau di kepala sekolah itu dia kan punya beberapa tugas nih kepala sekolah. Tugasnya itu ada yang sebagai edukator, sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai leader, administrator dan terakhir motivator dan inovator. Jadi ada 7 tugas dari kepala sekolah di dalam sekolah itu. Nah, pasti dari 7 tugas itu kepala sekolah itu punya problem sendiri dalam mereka menerapkan UPD, ya kan? Pasti ada dong. Ada teman-teman yang tahu problematika itu seperti apa aja. Aku izin masuk ya, Mbak. Ya. Kemarin aku coba cari-cari referensi itu kan yang aku temui itu yang tugas kepala sekolah sebagai manajer itu tugas pokoknya itu ada 5 tugas pokok. Yang pertama itu menyusun program, yang kedua itu menyusun personal dalam organisasi sekolah, yang ketiga itu menggerakkan staf, guru dan karyawan, kemudian yang keempat itu mengoptimalkan sumber daya sekolah, selanjutnya itu mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai problematika kepala sekolah sebagai manajer itu ada 2. Yang pertama itu terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik. Kemudian yang kedua itu kurangnya persiapan matang dalam menerapkan kurikulum di sekolah. Itu Mbak yang aku dapat kemarin coba cari referensi. Cukup banyak ya, berarti sebagai manajer. Ada kesenjangan, apa tadi? Kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik. Mungkin udah ada kepikiran belum? Itu kan mengakibatkan kayak implementasi UPD itu tidak berjalan dengan maksimal juga kan kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Oh iya. Bisa, itu jadi masalah. Mungkin nanti setelah ini bisa dibahas ya terkait solusinya. Maksudnya kita kan sudah tahu pada problematika seperti itu, nanti bisa dipikiran lagi, kita bahas di next video tentang solusinya. Terus mungkin ada yang lain, permasalahan yang lain. Kalau di aku tadi sempat lihat cari-cari tuh yang sebagai guru kepala sekolah sebagai motivator itu ada gini, misalkan permasalahan itu gini, guru kan banyak ini kan karena di UPD itu banyak sekali administrasinya, terus penerapannya juga lumayan, menurut aku lumayan menguras tenaga guru ya, penerapan UPD di sekolah. Soalnya dari administrasi perlengkapan yang harus itu banyak, jadi kayak guru kadang merasa putus asa, kayak nggak semangat ya Allah banyak banget, misalnya kayak gitu sih. Karena kita sendiri yang sedang belajar untuk menggunakan seperti ini di pelajaran baru kita masih PPN ya teman-teman, kita kan juga kayak aduh kok banyak banget ya administrasinya lagi, banyak banget ya harus menerapkan ini, ternyata langkah-langkahnya juga banyak, misalnya gitu ya. Nah itu menurutku kepala sekolah itu harus bisa menguatkan, bisa memotivasi guru-guru yang mempunyai semangat agak kendor dalam menerapkan UPD ini. Menurutku itu jadi masalah sih. Jadi kayak kepala sekolah itu benar-benar harus andil situ untuk menyemangati guru-guru. Karena kalau guru-guru nggak semangat, kita juga menerapin UPD-nya juga susah kan. Yang poin penting kita bisa menerapkan UPD di sekolah juga berawal dari guru ya. Kalau dari aku dimotivasi itu kayak gitu. Mungkin dari teman yang lain ada. Ya Mbak Alia. Jadi teman-teman tadi kan berarti bahas tentang kepala sekolah sebagai tadi Mbak sampai bahas kepala sekolah sebagai motivator. Nah, kalau yang aku ini ya tadi kan sempat mencari di beberapa referensi problematika yang kepala sekolah temui sebagai supervisor. Jadi mungkin problematikanya itu di keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah sendiri. Terkadang kepala sekolah itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai sehingga sulit bagi kepala sekolah untuk memberikan arahan yang efektif kepada guru. Jadi kan kalau misalkan penerapan UPD dalam sekolah itu kan kepala sekolahnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar paham tentang konsep UPD, cara melakukan, terkait evaluasi dan juga terkait pengukuran dari implementasi di sekolah, sehingga kepala sekolah banyak sekali yang mungkin sekarang bahkan di SMK 5 sendiri terkait UPD itu sangat kurang dalam mengimplementasikannya di sekolah, sehingga mungkin itu menjadi problematika sehingga guru sangat kesusahan atau bahkan tidak termotivasi karena sekolah-sekolah sendiri memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan UPD sendiri. Ya sih, di SMK 5 itu juga penerapannya menurut saya sendiri itu juga kurang, jadi perlu ditingkatkan lagi. Mungkin boleh itu bisa jadi problematika juga. Kalau yang lain tadi kan udah ada motivator, supervisor, terus manager. Kalau yang tugas kepala sekolah yang sebagai edukator, kan tugasnya memberikan pemahaman ke guru mengenai kurikulum yang berlaku dan sebagainya. Kan tugasnya kan memberikan pemahaman kepada guru sebagai edukator. Nah itu masalah yang dihadapi itu ya seperti kurangnya sumber informasi tentang kurikulum, tentang UPD sendiri, terus setelah itu kurangnya pemahaman dari kepala sekolahnya sendiri tentang UPD, jadi itu menghambat penerapannya UPD. Kepala sekolahnya aja ternyata masih belum memahami dengan penuh UPD itu apa dan bagaimana penerapannya, jadi kan untuk memberikan pemahaman ke gurunya juga susah gitu sih. Iya sih, berarti benar-benar harus dari akarnya ya, dari misalnya nggak bisa guru aja yang di ini kan, jadi kepala sekolah juga harus benar-benar diedukasi dengan baik tentang itu. Misalnya kepala sekolah harus paham tentang penerapan UPD sendiri ya Mbak ya berarti. Ya gitu ya. Terus mungkin ada teman-teman yang sudah nyari tentang ini kepala sekolah sebagai administrator, ada problematika tentang itu? Enggak, aku habis cari referensi itu menemukan kepala sekolah sebagai salah satu administrator. Nah, kan kalau administrator itu berkaitan sama pengelolaan pendapatan pendidikan, dokumentasi pendidikan sekolah. Kalau hal ini kan berarti berkaitan sama pengelolaan pendidikan ya. Nah, problematikanya itu setelah kepala sekolah itu melakukan bimbingan, kan tentunya melakukan bimbingan sama arahan dari kepala bimbingan, namun hal ini itu problemnya itu kurang masukan dari guru dan staff pas melakukan bimbingan itu. Jadi dalam penerapan UPD itu dapat menghambat proses implementasi penerapan hambatan lingkungan dan masalah terkait dengan peningkatan kualitas belajar. Jadi lebih kurang dari guru dan staffnya seperti itu.
Oh, berarti kalau di bagian administrator itu guru itu maksudnya kurang dapat dukungan ya untuk dalam penerapannya. Jadi emang DBD-nya belum benar-benar bisa diterapkan karena emang dukungan untuk guru-gurunya juga kurang gitu ya Pak ya dalam di administrator. Berarti masih ada satu lagi. Masih ada dua permasalahan ya yang belum dibahas. Ada yang bagian inovator sama leader. Teman-teman ada yang spesial itu ya. Relatif kan tadi aku udah nyoba nyari-nyari kan tentang kepala sekolah yang sebagai leader. Nah, leader kan berarti kepala sekolah itu menjadi seorang pemimpin ya, yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kan kepala sekolah itu menentukan keputusan apa yang akan ditetapkan gitu kan. Nah, terus aku menemukan dari beberapa jurnal itu terkait problematikanya, itu terkait terbatasnya sumber daya, yaitu finansial dan juga personel. Terus yang paling menjadi masalah itu terkait perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan. Jadi kan kepala sekolah itu harus apa ya Mbak? Punya wawasan kan terkait kalau ada perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan sebelum dia membuat keputusan yang ada. Nah, itu yang menjadi problemnya. Itu. Oh, ya berarti walaupun dia sebagai leader dia harus benar-benar tahu, maksudnya nggak hanya asal memutuskan ya Mbak ya. Iya, itu sih. Yang bagian inovator ada yang nyari nggak kemarin? Udah cari belum? Ya, ini udah Mbak untuk yang problematika inovator ya. Jadi tadi saya udah nyari untuk problematika inovator. Jadi kalau kepala sekolah sebagai inovator itu kan kayak bagaimana kepala sekolah itu memberikan ide atau inovasi tentang sekolahnya, bagaimana bisa berdampak atau bisa lebih baik kualitasnya gitu ya. Jadi kalau kepala sekolah itu memberikan ide-ide yang positif misalnya, kalau tidak ada dukungan dari guru itu kan juga percuma ya. Jadi masalahnya kurang lebih sama kayak Mbak Latifah tadi, kalau problematika inovator itu tidak ada dukungan dari staf dan guru. Jadi tanpa dukungan penuh dari staf dan guru, penerapan UPD itu bisa menjadi sulit. Beberapa guru mungkin menemui kesulitan dalam mengubah pendekatan pembelajaran mereka atau merasa tidak yakin dengan keefektifan metode ini gitu Mbak. Oh, berarti walaupun si kepala sekolahnya ini sudah berusaha menjadi inovator yang baik, maksudnya menciptakan hal-hal yang untuk mengembangkan BPD atau menerapkan BPD pada kurikulum di sekolah itu kalau tidak ada dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan sudah susah ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Nah, tadi udah beberapa ya udah ada, hampir semua tadi udah disebutkan permasalahan udah teman-teman dapat nyari tentang problematikanya. Nah, selain kita tahu beberapa problematika tersebut, kita kan seharusnya juga sebagai mahasiswa itu juga bisa setidaknya mencari solusi. Jadi kan kita juga sudah berangkat dari beberapa jurnal juga teman-teman tadi udah ada yang cari di beberapa jurnal terkait beberapa masalah tersebut. Nah, kalau kita sudah mencari di beberapa jurnal terkait problematika tersebut, pasti di jurnal tersebut kan ada solusi yang bisa diterapkan, maksudnya solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut ya teman-teman. Nah, ini kita bisa mematangkan lagi problematika tersebut dengan menambahi solusi apa yang dapat kita ambil atau kita pilih jika kita menghadapi problematika tersebut kan. Nah, sebelum kita masuk jauh, mungkin kita bisa mengerjakan dulu secara individu terkait solusi-solusi dari problematika tersebut ya. Nanti kalian buat di Word, nanti dikumpulkan jadi satu di Google Drive. Nanti kita rangkum bersama-sama. Nah, rangkumnya dijadikan satu artikel penuh karena kan sesuai tugas harus ada satu artikel penuh satu kelompok. Jadi beberapa masalah itu nanti kita jadikan satu ya. Ya. Nah, karena ini kita tugasnya berkelompok, berarti kita harus saling bantu-membantu, saling membagi tugas. Gimana kalau misalkan pengerjaannya ini tak bagi ya teman-teman. Jadi di sini kan kita ada nanti kan udah ada beberapa problematika. Nanti dari problematika yang sudah kita tadi bahas di sini tadi itu kita masukkan ke Word, kita cari solusinya, lalu nanti dikumpulkan jadi satu. Nanti ada bagian yang merangkum dari beberapa problematika tersebut jadi kan satu artikel. Terus nanti ada yang buat PowerPoint untuk kita nanti bisa presentasi atau ambil poin-poin penting dari artikel yang sudah dirangkum sama teman-teman bikin artikel. Sama nanti ada yang bagian video untuk mempublish di platform sosial media. Ya. Terus berarti kan ada tiga bagian di video, PPT, sama yang bagian artikel. Nah, kita kan ada 9. Jadi nanti satu bagian kita bagi menjadi 3 ya. Jadi nanti pembagiannya langsung seperti biasa. Nanti tak share di grup WhatsApp. Terus dari ini nanti setelah jadi artikel, sudah jadi PPT, nanti kita akan bahas lagi terkait hasil final dari diskusi kita malam hari ini ya. Mungkin ada yang belum paham terkait kita sampaikan tadi. Nah, sudah ya. Oke. Jadi pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti saya kasih waktu buat kita mengerjakan. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Tak tutup. Nggak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.